Ya, jadi nanti UAS itu dimulai dari diferensiasi. Di pertambahan ini ada pertambahan delta X. Suatu variabel X adalah perubahan dalam X bila X membesar atau mengecil dari satu nilai. X sama dengan X0 menjadi nilai lain X sama dengan X1. Nah, ini itu pertambahan itu logika sederhananya ya, misalnya ya Azmi mau Azmi itu sekarang di Garut. Nah, di Garut mau ke Bandung ya. Berarti titik awalnya itu adalah Garut ya. Terus nanti Azmi itu kan mau ke Bandung. Nah, titik akhirnya adalah Bandung. Berarti ada titik tujuan ya. Nah, Azmi itu dari Garut ke Bandung itu dia punya perpindahan ya, atau perubahan, atau kalau di sini ada pertambahan. Nah, di sini logika sederhananya di sini ada satu nilai X sama dengan X0. Ini adalah titik awal. Kalau kita sambungkan dengan contoh kasus Azmi tadi, X0 ini adalah titik awalnya ya, atau Garut. Menjadi nilai lain, X sama dengan X1. Nah, X1 ini adalah posisinya Bandung. Jadi ada perpindahan jarak ya. Kalau di sini dari X0 menjadi nilai lain ke X1 pada jangkauannya. Namun di contoh kasus tadi Azmi dari Garut menuju ke Bandung. Tadi Azmi di Garut, nah pindah ke Bandung itu adalah jaraknya. Jadi pertambahan ini adalah untuk mengukur perpindahan dari X0 dari titik awal ke titik akhirnya yaitu X1 ya. Di sini ada delta X sama dengan X1 dikurangi X0. Ini definisi dari delta X. Delta X itu apa tadi? Suatu variabel X atau perpindahan atau pertambahan variabel X-nya. Terus dapat ditulis jadi X1 sama dengan X0 ditambah delta X. Ini mah perubahan rumus ya dari yang delta X. Nah, yang ini itu perubahan rumus ini ya. Ini delta X sama dengan X1 dikurangi X0. Kalau kita mau nyari X1-nya berarti X0 ditambah delta X ya. Atau kalau kita mau nyari X0 juga bisa. Berarti kalau X0 mah X1 ditambah delta X ya. Itu rumus pertama di pertambahan. Selanjutnya, bila variabel X diberi pertambahan delta X terhadap X sama dengan 0. Ini artinya jika X berubah dari X sama dengan X0 menjadi X sama dengan X0 ditambah delta X. Tah ieu mah berubah katanya kan tadi mah titik akhirnya teh X1. Ari sekarang mah titik akhirnya teh jadi X0 ditambah delta X ya karena jaraknya ini delta X-nya. Dan dengan demikian sebuah fungsi Y sama dengan Fx diberi pertambahan. Nah, ini muncullah rumus lain yaitu delta Y ya. Ini yang segitiga ini dibacanya delta ya. Jadi untuk mencari delta Y ini sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0. Nah, ini delta Y ya. Dari Y sama dengan Fx0. Dari kedua rumus ini kita dapat definisi baru yaitu delta Y dibagi delta X. Ini apa? Delta Y dibagi delta X. Ini adalah laju perubahan rata-ratanya. Yang tadi ya jarak perubahannya dari titik awal ke titik akhir. Selanjutnya, ya ini nih. Dia adalah delta Y itu perubahan dalam Y, delta X perubahan dalam X. Disebut laju perubahan rata-rata dari fungsi pada selang antara X sama dengan X0, X1 sama dengan X0 ditambah delta X. Itu ini teorema pertambahan ya. Udah ya, sampai sini ada yang bertanya sebelum ke contoh? Lanjut ke contoh ya. Ini ada contoh soal di bawah. Jika X diberi pertambahan delta X sama dengan 0,5,
terhadap X0 sama dengan 1. Maka fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X katanya. Nah, itu yang diketahuinya. Diberi pertambahan delta Y, ini rumus ya. Delta Y sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0. Nah, ini udah ke isinya ya. Fx0 dia kan punya X0-nya 1. Terus delta X-nya 0,5. Nanti dicari Fx F0 F1,5 sama X1-nya. Di sini udah muncul hasilnya. Bentar, saya buka dulu screen. Ini kelihatan pertambahan ya. Ada ya, ini contoh soal yang tadi. Jadi kesimpulannya dari subbab bertambahan ini, yang pertama kita punya rumus delta X sama dengan X1 dikurangi X0 ya. Nanti kalau mau nyari X1 tinggal rubah aja. X1 itu sama dengan X0 ditambah delta X. X0 juga sama X1 ditambah delta X. Selanjutnya kita punya tadi bahwa delta Y ini sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0 ya. Ini untuk mencari delta Y. Sedangkan untuk laju perubahan rata-rata itu adalah hasil bagi dari delta Y dibagi delta X. Ada contoh soal yang tadi. Dari contoh soal yang tadi, kita mendapatkan bahwa delta X-nya ini sama dengan 0,5. Ini dari soal ya, jangan hanya dari mana. Selanjutnya, X0-nya sama dengan 1. Ini soal ya. Selanjutnya ada Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Ini yang diketahuinya. Yang ditanyakannya adalah laju perubahan rata-ratanya atau delta Y dibagi delta X. Karena kita udah punya nilai delta X, sabaraha delta X nak? Berapa? 0,5. Nah, ini 0,5. Dari mana 0,5? Dari soal. Atau dikurangi 0,5. Betul, jadi kita udah punya delta X, berarti kita tinggal nyari apa? Delta Y-nya ya, dan delta X. Delta Y. Gimana cara nyarinya? Ini kamu lihat dulu yang sebelah sini ya. Penyelesaian ini nyari delta Y sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0. Ini dari mana? Ini adalah rumus untuk mencari delta Y-nya. Dari sini tinggal substitusikan. Tadi kan X0-nya sudah diketahui 1. Delta X-nya juga sudah diketahui kan 0,5 ya dari soal. X0-nya juga 1. Tinggal masukkan saja kok kamu teh. X0-nya jadi 1, delta X-nya jadi 0,5. Fx0-nya juga 1 ya. Ngerti ya substitusi ini? Yang ini ngerti gak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti ya, tinggal substitusi Y-nya, tinggal X0-nya ganti sama 1, delta X-nya ganti sama 0,5, terus Fx0-nya diganti pakai 1. Ini ditambahkan ya, jadi F 1,5 dikurangi F1. Ini menghasilkan F1,5 itu menghasilkan 5,25. Dari mana? Ya dari sini. Ini tadi kan ada di soal Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ya. Nah ini kan X, itu kan Fx, berarti yang ini Fx-nya 1,5 ya. Tinggal ganti si X-nya pakai 1,5. Jadi F1,5 itu X-nya diganti yang ini. Jadi 1,5 kuadrat ditambah 2 kali 1,5 ya. Jadi X-nya diganti pakai 1,5. Ini hasilnya 1,5 kuadrat 2,25 ditambah 2 kali 1,5 3. Jadi hasilnya 5,25. Kalau kamu baca modul yang tadi makan langsung isinya ya 5,25. 5,25 dari mana? Ya dari sini ya.
Jadi substitusikan ke fx-nya. Selanjutnya yang ini, F1 juga sama. F1 ini dari mana? Ya dari sini nih. Ini caranya ya yang F1. F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2 hasilnya 3 ya. Jadi baru dipindah ke sini 5,25 dikurangi 3 sama dengan 2,25 ya. Nah, dari sini kita sudah dapat delta X-nya. Ya sudah kan kita mau nyari laju perubahan rata-rata ya. Laju perubahan rata-rata itu delta Y dibagi delta X. Delta X-nya sudah dapat 2,25, delta X-nya 0,5. Jadi ini tinggal bagi saja hasilnya 4,5. Jadi laju perubahan rata-ratanya seberapa? 4,5 ya. 4,5. 4,5. Itu dari contoh soal yang tadi ya, ini penyelesaiannya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Iya. Nah, ini nih. Nah, itu penjelasan contoh soal yang ini ya. Kalau di sini kan langsung jawabannya saja yang ini 5,25 sama 3 ini dari mana? Dari yang tadi ya. Jadi disubstitusikan ke nilai fx. Ngerti gak? Paham. Kalau paham di sini lihat. Ini ada latihan. Di latihan ini diketahui Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x. Bentar, ini banyak yang baru datang. X kuadrat ditambah 5x dikurangi 8. Nah, ini fx-nya. Cari delta Y dan delta Y dibagi delta X. Jika X berubah dari 1 sampai 1,2 dan X berubah dari 1 sampai 0,8. Berarti di sini ada berapa soal? Kita mau nyari 2 soal kan? Jadi ada 2 ya. Kita mau nyari perubahan dari 1 sampai 1,2 sama ini nih. Dari 1 sampai ini sama berubah dari 1 sampai 0,8. Berarti yang diketahuinya adalah Y-nya sama delta X. Tadi delta X apa? Nah, di atas ini. Bahwa delta X ini sama dengan X1 dikurangi X0 ya. X1 itu kan titik apa? Awal akhir. Akhirnya. Nah, tuh lihat dari angkanya juga 1 sama 0 duluan siapa? Duluan 0 kan. Nah, X0-nya adalah akhirnya ya. Kalau di contoh soal tadi kan delta X-nya. Nah, delta X-nya sudah diketahui. Kalau di soal latihan ini, dia delta X-nya belum diketahui. Jadi, kamu harus nyari dulu delta X-nya ya. Kita lihat yang satu. Yang satu ini tadi, delta X-nya itu X1 dikurangi X0. Berarti delta X-nya sabaraha? X1-nya berapa? Kok ngerti isinya? Berarti 1. X 1,2. ya, 1 itu 0,2. X 1,2. terus 1,2 itu X 1. 1. Delta X-nya seberapa? Delta X-nya berapa? Tadi kan delta X itu X1 dikurangi X 0,2. 0,2, Bu. 1,2 dikurangi 0,2. ya 1,2 dikurangi 0,2. 2 ya. Selanjutnya, ini yang nomor 1 ya, kamu ngerjain 2 soal nih. Kalau yang nomor 2, X-nya berubah dari 1 sampai 0,8. Jadi delta X-nya seberapa? Minus 0,2. 0,2. Min 0,2. 0,8 dikurangi 1 jadi 0,2. Aku nggak kerjain nanti. Berarti kamu tinggal nyari delta
Y-nya ya. Iya. Kan delta X udah kelihatan. Delta X sama dengan 0,2 sama delta X sama dengan negatif 0,5. Jadi kamu nanti tinggal cari delta Y dari ini ya, dari delta X 0,2 sama delta Y-nya negatif 0,2. Nanti kalau sudah dicari delta Y-nya, tinggal bagi saja kan hasil delta Y-nya dibagi ke ini delta X. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tanya dulu. Nggak ada, berarti saya anggap ngerti ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Ini tugas hari ini. Tugas hari ini berarti yang nomor 1 ini ya. Ini nomor 1 ada A sama B. Kamu ngerjain 2 soal ya. Yang berubah dari 1 sampai 1,2 sama berubah dari 1 sampai 0,8. Selanjutnya ini subbab kedua ada konsep garis singgung. Ini konsep garis singgungnya. Ini modul ini sudah saya share ya yang minggu kemarin. Ini hari ini saya menjelaskan saja. Di sini ada gambar. Nah, untuk mendefinisikan garis singgung secara formal, perhatikan gambar di samping. Garis tali busur M1 ini kan M1, M2, M3 menghubungkan titik P dan Q1 pada kurva. Selanjutnya titik Q1 kita gerakan mendekati titik P. Nah, ini titik P ya. Jadi ini tuh digerakkan terus ke bawah biar apa? Biar membentuk garis singgung. Karena kalau M1 mah bukan menyinggung kurva ini ya. Dia mah apa? Memotong. M1 juga, M2 juga sama memotong, M3 juga sama memotong. Nah, barulah M ini yang garisnya warna pink atau ungu ini dia menyinggung ya. Tali busurnya berubah menjadi garis M2. Proses ini ditentukan sampai titik Q1 berimpit dengan titik P. Dan garis tali busurnya menjadi garis singgung M. Nah, ini yang disebut garis singgung. Garis singgung itu hanya menyinggung saja, enggak memotong si kurvanya. Agar fenomena ini dapat dirumuskan secara matematis, perhatikan kembali gambar di sebelah kiri. Nah, ini kalau gambar yang di bawahnya ini sudah apa namanya menyinggung ya. Kemiringan garis tali busur yang melalui P dan Q adalah M sek itu second ya, diambil dari second, singkatan dari second, sama dengan F dikali C tambah H dikurangi FC dibagi H. Ini rumus untuk kemiringan atau M ya. Bu, saya mau baca di buku lain si C itu bukan C tapi X, ya, sama saja itu mah hanya penamaannya. Mau baca F X tambah H juga gak apa-apa. Bade ayah anu di buku lain ada yang C juga sama ya artinya mah. Nggak ada yang membedakan. Cuma biasanya tidak menggunakan notasi atau variabel lain. Kalau enggak C pasti X. Kalau kamu kemarin kan di limit fungsi yang sebelumnya kan X ya. F X ditambah H dikurangi Fx gitu kan. Ya sama lain itu. Selanjutnya, kemiringan garis singgung di titik P sama dengan C, Fx didefinisikan sebagai M sama dengan limit H mendekati 0, M second sama dengan limit H mendekati 0, F C ditambah H dikurangi Fc dibagi H. Nah, ini untuk mencari kemiringan. Untuk mencari kemiringan itu adalah dicari nilai limitnya. Nah, selanjutnya titik P-nya. Titik P kalau di sini kan C, FC ya. Atau misalnya Bu aya anu X ya sama saja. X, Fx sama saja. Atau aya anu X, Y ya. Kalau kita lebih familiar sama X, Y kan ya. Biasanya titik koordinat itu lebih familiar. Titik P sama dengan X, Y ini sama saja. Tinggal apa namanya? Ini mah hanya penamaan saja. Nah, di sini ada contoh. Carilah kemiringan garis singgung terhadap Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X di titik 2,0 katanya. Berarti yang diketahuinya itu kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Terus kita
kita punya titik ini 2,0. Nah, titik iya tayanya dulu sama. Nah, ini penyelesaiannya. Ini rumus ya, rumus dari yang atas ini. Disalin lagi ke sini. Untuk mencari M itu limit H mendekati 0, fx ditambah H dikurangi fx dibagi H. Tuh kan di sini merubah jadi X. Ya. Dari sini substitusi. Ini berubah jadi limit H mendekati 0, X ditambah H kuadrat dikurangi 2X ditambah H dikurangi X kuadrat dikurangi 2X dibagi H. Ngerti gak ini dari mana? Sama kayak yang kemarin yang limit kan fx. Nah, sekarang mah dia fx tambah H. Kamu substitusikan tadi x ieu. X yang Y ini diganti pakai X tambah H ya. Jadi X tambah H kuadrat dikurangi 2X ditambah H. Ya, ini tuh kenapa ini kurungnya ada 2? Ya buat memisahkan, berarti ini itu dari Fx tambah H. Jadi ya, tinggal ganti ini X ini pakai X tambah H untuk mencari ini. Nah, kurang tandaan. Nah, yang ini ya, ini sampai sini itu dari ini nih, dari fx tambah h. Jadi fx tambah h itu x ditambah h kuadrat dikurangi 2x tambah h. Dari mana? Substitusi dari y. Selanjutnya, kita punya fx dikurangi fx. Fx-nya sabaraha? Fx makan y teh ya kan? Ya udah ini aja x kuadrat dikurangi 2x. Nah, ini fx. Oh, nggak ada bedanya yang merah yang oranye. Salah kodenya hijau. Nah, ini fx ya. Ini fx. Y itu kan fx. Dibagi h. Ngerti ya? Ngerti gak? Ini titik awalnya. Lamun kamu tengah tinggal substitusikan ya ke bawahnya udah mau bisa. Ngerti ya? Fx tambah h itu substitusikan y. Nah, dari sini diselesaikan. X ditambah h kuadrat. Kalau ngerjain matematika itu gitu satu-satu. Sebenarnya kudu niron ngerjain. Justru ngerjain sendiri yang lebih aman. Kadang udah di UTS kemarin ya, banyak yang sama. Karena apa? Ya niron, anu hiji, cenah aya apa ya? 1 ditambah 3 itu 4. Anu genta misalnya, genta nulis di bawahnya 1 dikurangi ditambah 3 teh 4. Ditiron ku Husni teu katingali, tapi Husni mah katingali nanti eta teh 1 dikurangi 3 bukan tambah, padahal mahnya ngan seukur tambah. Jadi jawabannya teh beda. Jadi dari situ lamun terbagi beberapa klaster lamun kopim teh. Jadi aya anu klaster kurangi, aya anu klaster tambah. Padahal mah pengerjaan dari atas yang atasnya itu udah bener, udah sama dua-duanya. Oke, dari kedua klaster itu. Ngan kusabab si Husni ninggalin salah, jadi kurangi. Jadi we salah negatif koma 2. Nah, gitu. Lamun saya nganilainya ningali hasil akhir, udah kamu teh salah kabeh oge 0. Watak kalau niron itu lihat yang betul. Tapi dari online mah saya mah api-api we mengkeun api-api kamu teh teu niron we nya oge ningali jawaban masalah. Dilanjut ya. Nah, kita selesaikan dulu yang ini nih, yang X ditambah H. Bisa kan ngerjain ini? X ditambah H kuadrat yang dikali silang teh geningan. Ingat kan itu? Yang X tambahan gitu. Loh, ini itu satenan dikali ini sama dengan X. Nah, saya mau nulis iya wong engkel kamu ngerjakan orang ini mah gambar saja
anu kali silang gitu gini X kali Iya. X. Lamun teu inget sekolahna baheula mabal. Nah, udah. Nah, ini teh dari mana? Nah, ini menghasilkan ini ya. Anu iya, X kuadrat ditambah 2X ditambah H kuadrat. Oke. Udah, ini hasil. Iya, di mana tah kali silang iya bisa pertanyaan teh cobaan. Ini nanti ini direkod itu saya dibagikan mana bisa pohon deui. Nah, selanjutnya ini negatif 2 kali X. Jadi negatif 2X. Nah, menghasilkan iya negatif 2X. Selanjutnya, ini ada negatif 2 kali H. Negatif 2 kali H. Ini menghasilkan ini. Negatif 2H. Adanya iya positif negatif karena seperti barang. Nah, selanjutnya ini. X kuadrat. Jadi ini ya, negatif X kuadrat kan tetap. Ini jadi tambah. Guna harus jadi tambah. Kan iya, negatif kali negatif. Negatif kali negatif. Iya, mungkin harus ini. Nah, iya. Ya, negatif kali negatif. Jadi, positif 2X ya per H nama anggar itu jadi kumaha dengan seorang dia masih jomblo kayak Genta punya pacar gak? Ya. Enggak tuh kan bener sih gak sih H iya berarti namanya jomblo teh H nya ngaranna ngerti ya ngerti ya langkah-langkah iya di mana tadi X kuadrat ditambah 2X ditambah H kuadrat itu hasil dari X ditambah H kuadrat. Terus ya negatif 2H dikurangi 2 negatif 2X dikurangi 2H itu perkalian yang ini ya. Negatif 2 kali X, negatif 2 kali H. Nah, ini sama negatif X kuadrat ditambah 2X dari sini ya. Negatif kali negatif positif per H. Nah, dari sini limit H mendekati 0. Kamu coret anu sama, nah ada yang sama kan? Lihat ya negatif 2X. Coret. Iya 2X kan positif. Habis. Terus mana deh? X kuadrat ya. Ini kan negatif. Ini positif. Berarti nyisa 2X ditambah H kuadrat dikurangi 2X ya. Nah, di dia mah dibalikin. Jadi biasanya penulisannya itu yang apa? Yang punya pangkat tertinggi. Berarti di sini nyisa H kuadrat ditambah 2X dikurangi 2X dibagi H. Nah, cenah saya kan iya udah dicoret tambah sama. Ulah dicoret lamun dua nana positif atau dua nana negatif. Kayak ini misalnya. Ini positif X kuadrat, iya positifnya ulah dicoret ditambahkan sama. Kalau tandanya positif sama negatif itu habis kan ya. Jadi dikurangi. X kuadrat dikurangi X kuadrat kan habis 0. Negatif 2X ditambah 2X kan habis ya. Jadi 0. Jadi sisanya tinggal H kuadrat ditambah 2X dikurangi 2H dibagi H. Dari sini dibagi H. Ya. H kuadrat dibagi H. Hasilnya adalah H. Kan H kuadrat H-na yang 2. HH. Akhirnya dibagi hiji, dikurangi hiji. Jadi tinggal hiji kan tinggal H. HH dibagi H. Jadi tinggal. Terus akhirnya 2X dibagi H. H-na kan cuma 1. Hilang anak. Jadi tinggal 2X. Nah, buat 2X bu, kan H maka dibagi H habis. Nah, iya buat tinggal H, kan isi 2 H. Ya. Dikurangi 2H, yang 2H juga sama habis. 2H dibagi H tinggal 2. Jadi hasilnya limit H mendekati 0. H ditambah 2X dikurangi 2. Sekarang substitusikan H-nya. Di sini kan limit H mendekati 0. Berarti si H itu yang punya variabel H dia di 0 kan. Karena di sini yang punya variabel H-nya hanya yang depan ini. Berarti si I anu 0. Berarti ini salah. 2X dikurangi 2. Lihat. Kalau limit sudah disubstitusikan. Kan hilang limitnya. Kamu tuh ulah tulis dulu limitnya. Jadi hilang. Nggak ada notasi limit. Nah iya bukan tinggal 2X dikurangi 2. Ulah 3 nu UTS kamarinya. Udah disubstitusikan si X-nya teh. Tapi ditulis dulu limitnya. Jadi kalau si H-nya ini atau limitnya ini yang H mendekati 0 atau X mendekati 0 atau X mendekati 2
mau berapapun yang mendekatinya, kalau dia sudah disubstitusikan, di hasil sama dengannya, hilangkan notasi limitnya. Itu tandanya si H-nya atau pendekat limitnya sudah disubstitusikan ya. Nah ini 2X kurang 2. Nah Bu, betul aya cenah si limitna kan geus disubstitusikeun tadi H sama dengan 0. Gitu ya. Nah, langkah terakhir, karena tadi kan soalnya cari kemiringan garis singgung terhadap titik. Nah, kita punya titik 2,0. 2 ini adalah titik X. 0 adalah Y. Kan titik koordinat mesti itu pasti X, Y. Wah, X, Y. Atau X, X. Atau Y, pasti X. Kemiringan M di titik X sama dengan 2 adalah, nah karena ini dia variabelnya X, jadi si X. Nah, substitusikan 2 ya. Jadi ini itu hasil substitusi ya. Ini itu hasil substitusi ini. Jadi diganti X-nya pakai 2. Jadi 2 kali 2 dikurangi 2 ya. 2 kali 2 sabaraha? Awaludin. Awaludin. Genta. 2 kali 2 sabaraha? 4. Opa dikurangi 2. 2. Genta. Bener. Pinter. A-nya. Kamu ngerjakan mas. Kamu ngerjakan mana? Mau jadi E. Udah ya, jadi hasilnya 2 kali 2, 4, dikurangi 2 sama dengan 2. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ayo teu nanyakeun teh ngerjakeun soal ya. Bener kan? Husni kamari UTS sabaraha? 100? Enggak, Bu. 87,5. Oh, atuh teman. Udah lebih dari mau nilai A kan cuma butuh 80-nya. Hari Genta sabaraha Genta? UTS 50? Ingat deui, Bu. Sabaraha? Lupa deui, Bu. Ulah curiga goreng gitu lupa deh. Udah ya, ini ya. Nah, di bawah ada latihannya. Carilah kemiringan garis singgung terhadap lo batuin hiji we lah sampai sini ya. Tadi kan udah 2 soal. Nah, kamu cari yang ini aja lah. Oh, nu iya we nu seru anu negatif. Jadi yang ini enggak usah ya. Ini enggak usah. Ini tuh jadi 3 soal lamun dicari mah. Jadi ini latihannya, carilah kemiringan garis singgung terhadap Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 4. Di titik negatif 1, negatif 6. Sama. Nanti ku kamu disubstitusikan heula ka dieu, sama sih beda X kuadratnya aja ya, beda. Jadi soalnya tuh jadi kieu. Carilah kemiringan garis singgung terhadap Y, X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 4 di titik negatif 1, negatif 6 ya. Nanti sama aja sih langkahnya mah. Nah, kamu bakal liar di mana nah sob? Di X pangkat 3 engke teh cenah si ibu mah ari contoh X pangkat 2 pas palebah latihan X pangkat 3 nya. Atuh tinggal kalikeun deui kamu teh naon hesena. Engke pesan bakal muncul iya ya, X tambah A pangkat 3 ya. X tambah H pangkat 3. Kamu kan tadi udah ketahuan iya ya. Bahwa X pangkat 2 teh iya kan hasilnya. Nah, iya. Iya. Kasih iya tuh tinggal kalikeun deui sama X tambah H-nya. Nah, itu X tambah H pangkat 3. Jadi X tambah H kuadrat udah tahu hasilnya X kuadrat ditambah 2X ditambah H pangkat 3. Sebenarnya masih kalau dulu di SMA pernah belajar suku banyaknya, babari eta titik kudu dipotret oge-nya. Ini mah saya jelasin aja biar kamu ngerti langkah eta teh di mana. Terus nanti juga kalau ngerjain soal UAS, juga aya soal kayak tadi kan yang ini nih. Tah, nu kieu mah teu kudu dimasukin kanu jawaban, da imah dipotret, dianggap bisa imah potretan kamu. Jadi jawabannya mau udah we ini aja. Jadi saya udah anggap bisa. Sebenarnya mah saya nggak harus ngalangin ieu deui. Da kan udah ada dasar dulu lagi SMA-nya. Ngan ini mah dijelaskeun teh karunya bisi teu ngarti. Terus bisi baheula teh si Husni teh mabal keur SMA-na teh. Jadi itu saya dibalikan dulu.
Oke, sebelum saya akhiri, ada yang bertanya dulu sampai sini. Jadi tugasnya ada 3 ya. 2 soal yang tadi. Terlalu banyak nggak 3 soal? Atau cukup? Cukup aja ya. Kalau menyebutkan terlalu banyak, saya rek ditambahan deh hiji deui. Cukup. Cukup ya? Atau terlalu banyak? Cukup ya? Atau Cukup, 3 Bu. Cukup. 3. Atau 2 soal we nya? 2 soal we ya? Yang tadi yang Lebih atas. baik. Yang Lebih tadi yang baik, atas Bu. ini 1 aja. Ini 1 ya. Jadi itu mah terserah kamu milih. Mau yang delta X-nya negatif 0,2 mangga, mau yang delta X-nya negatif 0,2 juga silahkan ya. Sok weh. Iya mas saya bari ngates lamun kabeh sarua ngerjakeun anu sasoal ya berarti niron ya. Kalau bervarian berarti eta mah dasar mah yang ieu. Kan punya pacar juga tipenya beda-beda. Hiji mah yang rambutna panjang, hiji mah yang rambutna pendeknya. Kira aku ngerjakeun soal dua nanah yang sarua ieu. Ya, jadi sok we pilih nomor 1 itu, yang nomor 2 mah dengan satu soalnya. Tadi itu saya sudah ditentukan nih yang ini nih. Awas yang kemun anu nanyakeun deui. Negatif 1, negatif 6 ya ini. Berarti ada 2 soal. Oke, ada yang ditanyakan? Saya hitung sampai 10. Habis Bu. Sok. Bu, habis Ya. badan neruskeun. Mangga. Ai nu contoh di titik 2x 2,y0 lebatna ka mana? Engkeuna Ya, contoh. contoh nu mana ieu nu bieu anu garis singgung. Anu kedua Bu, contoh materi 2 Iya, yang mana? 2x yang itu Bu, cari kemiringan garis singgung ya terhadap ini. y sama dengan x2 X min kuadrat 2x itu teh di lain titik X2 mohon Bu x kuadrat dikurangi di 2x. titik Heeh, 2 ya. di titik 2,0 Mm-mm. titik 2,0 nanti lebatnya kemana mungkin Bu? Nah, nanti yang terakhir setelah kamu dapat ini ya, yang limit iya kan kamu dapat iya. Mohon. Heeh. Nah, baru si titiknya disubstitusikan. Tadi itu saya disebutkan. Nah, hari 2 iya di mana coba? Kan dari sini dari 2. Nah, dari 2 iya dari Ya Bu. titik iya ya. Jadi itu mah terakhir, jadi abaikan. Ya Bu. Nah, itu mah terakhir. Oke, kalau sudah dapat, sudah beres nih hasil M-nya, ini baru substitusikan X-nya. Oke, iya guys sama. Nah, si iya anu bakal disubstitusikan nanti negatif 1 ya, kalau udah ada hasil. Ya Bu. Mohon Bu. Ya, sama. Ada lagi? Saya boleh tanya, Bu? Mangga. Mangga. Itu kan y-nya titiknya itu x, y dan itu dicontoh 2,0. Nah, kalau y-nya itu tidak sama dengan 0, apakah tetap gitu Bu, lim h sama dengan 0 ataukah berubah sesuai titiknya Bu? Oh iya mah tentunya nggak ngaruh ini mah H sama dengan 0 mah nggak berpengaruh sama 0 ini. Badai iya 100 oke iya mah mau jadi 100 pasti H sama dengan 0. Jadi ini mah berbeda apa ya? Nya kesatuan. Jadi 0 ini bukan dari sini tapi dari ini mah soal. Itu mah kebetulan aja sama 0. Jadi misah itu sesuatu hal yang berbeda ya. Itu sinkron. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya kalau masih ada. Nggak ada ya? Saya anggap mengerti semua ya. Tuh. Masulan oke ngerti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan hari ini sampai sini ya. Itu 2 subbab yang saya terangkan hari ini. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan lagi boleh nanti di UAG ya. Bu saya tengerti anu tadi mangga nanti saya share materi yang ini sama tadi yang contoh soal. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, enggak. Duluan Bu.